Hasil penelitian Vandenberg, mayoritas yang puluhan ribu datang ke Indonesia itu adalah orang Arab Hadramaut. Oke. Lah, orang Hadramaut ini ternyata ada 4 golongan. Intinya apa? Setelah dilakukan penelitian itu, ternyata Ya. kedatangan mereka ke sini untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paruswa TV, edisi kali ini kita akan membahas tentang fenomena habaib di Indonesia. Begitu banyak habaib di Indonesia, kenapa? Dan apa tujuan mereka? Serta bagaimana eksistensinya, serta kapan mereka datang ke Indonesia. Saya bersama Gus Ali Rahman. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Anda kok pakai baju Gongsi Facai. tumben, Gongsi Facai ya? Ya, baju ini adalah baju kungfu aslinya, tetapi karena saya pakai ke masjid, mereknya jadi baju muslim. Oke. Saya mungkin melalui kanal ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada yang merayakan ya. 2573, saya hafal. Sama-sama pada Suka TV juga mengucapkan Gongsi Facai. Oke Gus, begini, menarik ini tentang dunia perhabiban di Indonesia ini. Ini banyak fenomena, ya. Ada Habib Rizik, kemudian Habib Bahar bin Smith, dan ada akhir-akhir ini Habib Kribo yang fenomenal. Iya. Tapi ada juga yang kasus kemarin itu Habib Yusuf Al-Kaf. Tapi bukan Yusuf Maros ya? Bukan. Yang kasus kemarin diduga melakukan asusila. Tetapi kita tidak akan membahas tentang Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Habib Kribo, atau Habib Yusuf Al-Kaf, ya. Tetapi saya ingin coba mengelaborasi. Kenapa ini di Indonesia ini banyak Habib? Dan kapan mereka begitu masif datang ke Indonesia? Serta tujuannya apa itu ya? Pertama kita harus sepakati dulu, man huwa Habib, siapa dia Habib. Oke. Kan? Karena peristilahan Habib ini nanti juga menjadi kotak-kotak dengan adanya berbagai organisasi perhabiban itu. Karena kalau kita nggak sepakati dulu, nanti bisa blur. Kalau kita menggunakan istilah yang umum ya, turunan Sayyidina Husin itu disebut Sayyid. Turunan Sayyidina Hasan disebut Syarif. Ya. Terus panggilannya Habib. Tetapi belakangan yang dianggap Habib ini adalah saudara-saudara kita Alawiyin yang datang ke Indonesia setidaknya akhir abad 18 atau awal abad 19 dari Hadramaut. Lebih dominan kepada beliau-beliau kelompok Alawiyin yang kemudian nanti dirapikan dalam sebuah bentuk organisasi yang nanti 1928 terangkum dalam sebuah organisasi yaitu Rabithah Alawiyah. Maka Habib di sini yang mana yang dimaksud ini? Kalau sebab apa? Ketika berbicara keturunan Sayyidina Hasan Syarif, tentu Sayyidina Hasan banyak turunannya. Iya, betul. Apa Sayyidina Husin juga sama. Tetapi nanti kalau dipersempit kepada Alawiyin, yakni adalah beliau-beliau setidaknya ya, saya garis bawahi setidaknya yang tergabung dalam atau yang diakui oleh Rabithah Alawiyah. Nah, yang mana ini? Ya, kita yang secara umum. Ya, secara umum saja. Kalau secara umum, tentu semua wali songo bisa kita sebut Habib atau Sayyid ya. Sebab ketika kita lihat silsilahnya ke atas, dari yang saya tahu dari sejumlah sumber. Sebab ketika bicara silsilah atau sejarah kan tidak hanya satu sumber. Tentu mereka sambungannya ke atas adalah ke Sayyidah Fatimah atau ke Sayyidina Ali. Tentu saja ketika Sayyidah Fatimah ke Rasulullah. Lah, kedatangan mereka ke sini ini banyak teori. Artinya bicara dari masa sebelum banyak teori. Apalagi dikaitkan dengan sebaran Islam ke Nusantara. Setidaknya ada 5 teori. Ada teori versi Hasan Jayadiningrat, kemudian ada nanti teori Belanda, kemudian ada teori yang dibuat oleh sejarawan Turki. Setidaknya ada 5 yang mengerucut kepada satu titik yang lebih banyak yang secara umum itu lebih masuk akal. Kapan Islam masuk ke Nusantara? Betul. Islam masuk ya, bukan menyebarkan Islam, itu sama di abad Nabi, yaitu abad ke-7
Masehi. Ya. Pada masa khalifah siapa? Ini juga banyak pendapat. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, kemudian ada yang mengatakan Sayyidina Muawiyah. Ada juga di masa setelah itu, tapi setidaknya dalam konteks abad masih di abad ke-7 Masehi. Oke, itu ya. Jadi Islam masuk itu menurut teori itu abad 7 ya. Iya, artinya di masa abad Nabi ya, walaupun mungkin Nabi sudah wafat, wallahu alam, tapi sudah kasih contoh Pak. Saya kasih contoh. Dalam buku Api Sejarah, Profesor Mansur Suryanegara mengutip dari pendapat Buya Hamka, sama dia juga mengutip dari penulis Turki. Islam kapan masuk ke Nusantara? Iya. Iya, abad ke-7. Bahkan di bukunya Prof. Mansur menjelaskan Buya Hamka mengira atau meyakini mungkin bahwa kerajaan Kalingga di Jawa, nah, Jawanya mana ini juga masih ikhtilaf, itu adalah penguasa Muslim. Kenapa Buya Hamka melihat ke sana? Karena sistem pidana yang diterapkan kepada anaknya yang dipotong kakinya itu adalah hukum Islam menurut Buya Hamka, sehingga kerajaan Kalingga menurut beliau adalah kerajaan Islam. Ini versi beliau ya. Ini bicara sejarah. Ini kalau berbicara Islam, kemudian siapa pembawanya? Ia diantaranya adalah sahabat Nabi. Ya, Sayyidina Muawiyah bagaimanapun adalah sahabat Nabi, gitu kan. Kemudian nanti di masa dinasti Abbasiyah, itu terus kan pemerintahan-pemerintahan itu bergulir, berjalan di samping memang keperluan ke Indonesia atau ke Nusantara, selain melakukan hubungan bilateral antar negara, kurang lebih seperti itu, juga perdagangan. Oke, jadi intinya puncaknya adalah kerajaan Demak. Kalau bicara puncak, saya pikir ya Wali Songo ya. Ya, Wali Songo. Karena kalau kita bicara sebaran Islam, kita setidaknya di Nusantara ada Perlak ya, Perlak. Sebelum Aceh, Perlak dulu. Terus Aceh abad 13 ya, 13, 14, terus nanti muncul kerajaan-kerajaan yang lain yang mungkin juga ada yang tidak terdata, tapi kan muncul sangat mengemuka itu Demak kalau di Jawa. Itu di masa Wali Songo. Memang kalau bicara Wali Songo, tidak bisa dipungkiri sebaran ajaran Islam yang masif, yang merata gitu. Di era Wali Songo itu dibuktikan umpamanya dari bukunya Tom Pires gitu ya, hasil-hasil. Artinya buku yang ditulis pada saat itu. Sekarang masuk ke ini, Hadratul Maut. Hadratul Maut itu kan orang-orang Hadratul Maut itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara ya. Iya, kalau bicara Indonesia, karena waktu itu cakupannya masih Nusantara, artinya termasuk Singapura itu kan Nusantara ya. Begini, ini kan yang akhirnya mungkin kita jelaskan gitu ya. Jadi dari mulai sebaran awal sampai puncaknya di Wali Songo, kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan. Terus di media sosial tuh banyak ya, mohon maaf sekali, termasuk di grup saya Pak. Antara kelompok yang mengklaim diri sebagai turunan Wali Songo dengan kelompok Alawin seringkali bertengkar. Leluhur kamu ke sini kan cuma berdagang. Kata si kelompok satunya ini katanya satunya, oh enggak, bagaimanapun ana berani bersumpah, enjit anak ke sini datang berdakwah. Akhirnya saya bilang, kalian itu cuma mengagung-agungkan leluhur, mana faktanya? Saya bilang gitu kan. Intinya apa? Ini memang kita perlu luruskan gitu. Sekarang faktanya ada nggak? Saya coba kita membedah fakta minimal ada pencatat sejarah gitu. Ya, ketika berbicara sejarah umumnya dianggap sebagai bukti primer adalah naskah yang ditulis di masanya. Setidaknya ke sana. Perkara benar atau tidak sama-sama tidak hidup di masa itu. Karena kadang-kadang sebuah karya, sebuah manuskrip juga ditulis atas kepentingan penguasa. Tapi setidaknya kalau kita fokus kepada Hadramaut, saya bawa buku ini terjemahan dari bahasa Prancis ya. Ini Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, ini juga pernah saya bahas pada edisi awal-awal pada Suka. Memang buku ini hasil penelitian dari seorang sarjana Belanda, Elwisy van den Berg. Sebelum meneliti buku ini, Elwisy van den Berg berhasil menerjemahkan kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ya, kalau tidak salah itu matan dari Tuhfatul Muhtaj. Jadi dulu abad 19 itu kita di pondok-pondok itu ngajinya fikihnya belum Safina. Itu ya. Minhajut Talibin. Artinya dulu kelas tinggi. Isinya fikih, tentang fikih. Fikih dan saya pernah pinjam, jujur saya nggak punya, punya teman, saya coba baca, ribet. Ribet apa? Ya bahasanya sama lah kan, kayak setiap bahasa memiliki perkembangan ya. Artinya itu sudah kelas tinggi kalau sekarang gitu. Jadi setelah itu Van den Berg kemudian kemudian Belanda ini bingung melihat banyaknya orang Arab di Nusantara.
terutama melalui Singapura. Singapura sendiri pada saat itu kan di bawah kepemimpinan di bawah jajahan Inggris. Ya. Tapi dari Singapura kan akhirnya datang ke Jakarta kemana gitu. Oh, ke Batavia ya. Ke Batavia tentunya yang umum. Kenapa? Ini lagi-lagi transportasi, Pak. Iya, iya. Ya, ini jalur transportasi ini perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang ketika saya bahas ini, dari Hadramaut mau naik apa, saya disalahkan kan. Tetap dari dulu sampai hari ini jalur transportasi itu penting. Oke, dari Hadratul Maut kemudian ke kemana kan gitu, harus Saudi dulu, ya kan seperti itu. Sama kayak sekarang kita mau haji yang di zaman modern pun sudah jelas kan, nggak mungkin kita naik kereta api langsung ke Mekah kan, nggak mungkin naik pesawat jurusan mana langsung ke Mekah. Ada jalur-jalur khusus. Nah, ini sebelum saya mengulas Van den Berg, mungkin naskah Belanda. Oke. Nah, ini yang sering jadi pertentangan. Iya. Loh, membahas para habaib kok dari Belanda. Dari Belanda gitu. Kenapa ini? Ya begitu. Ya, catatan penting orang-orang ulama waktu itu memang tidak ada mencatat itu. Kalau catatan pada saat itu jujur saya belum menemukan. Ya, artinya pada saat itu Nusantara, Indonesia lah khususnya ya, di bawah penguasaan Hindia Belanda. Otomatis segala sesuatu terkait dengan kependudukan kan datanya ada di Belanda. Sama kayak sekarang. Jadi kalau berbicara buku dibuat oleh Belanda itu dianggap ngawur, tidak semuanya. Malah ada buku yang ditulis oleh pribumi tetapi atas perintahan Belanda yang kan nanti dikasih merek Babat, itu banyak yang ngawur malah. Babat kalau buku penelitian itu umumnya apalagi dari KIT Alfi itu kan catatan resmi. Sama kayak sekarang lah, catatan perjalanan Jokowi kayak gitu-gitu. Pak Jokowi. Nah, ya, kalau ini masuknya apa? Pencatatan pencatatan apa? Dinas atau apa ini? Sebenarnya lebih kepada kalau dibilang dinas tidak ya, tetapi bahwa ini mendapat mandat pertama setelah kitab itu ya, setelah kitab. Kenapa meneliti kitab itu dan kemudian diterjemahkan dalam, jadi pemirsa, Minhajut Thalibin itu ditemukan 5 tapi 5-limanya tidak lengkap. Kemudian karena Van den Berg ini bisa berbahasa Arab ya, kemudian dikumpulkan lalu diterbitkan di Bombay. Setelah itu ini untuk tahu sebenarnya orang pondok-pondok yang suka memberontak tuh ngaji apa gitu. Berikutnya setelah ada fenomena banyaknya orang Arab ke sini mau ngapain? Maka curigailah sama Belanda. Ya, sama Belanda. Maka Van den Berg ini kasarnya mendapat tugas, coba kamu cari, karena dalam beberapa laporan di beberapa daerah ada menunjukkan banyak banget orang Arab. Terus ada yang mengatakan jangan-jangan mereka memberontak. Setelah dilakukan penelitian, Arab ini Arab mana? Akhirnya nanti dipilah nih Arab. Nanti ada Arab Mekah, ada Arab salah catat, kemudian nanti terakhir ada Arab Hadramaut. Arab Mekah nanti adalah orang-orang Arab yang datang dari Mekah walaupun belum tentu dia penduduk. Kemudian kedua Arab salah catat ini ketika masa Inggris. Jadi Indonesia kan pernah dikuasai Inggris ya, di beberapa wilayah. Inggris juga mendata rakyatnya kan. Inggris tidak mewawancarai. Pokoknya hidung mancung, badan tinggi, bersurban itu Arab. Padahal tidak semua orang Arab itu. Ternyata mayoritas mereka yang dianggap Arab pada masa Inggris itu adalah orang Bengali, Pakistan, India lah daerah sekitar. Akhirnya masjid-masjid yang dibangun oleh orang Bengali ini disebut masjid Arab. Ya padahal yang bangun Bengali, termasuk Langgar Tinggi. Kalau sekarang yang tahunya itu dibuat Arab. Jadi dalam data setelah diteliti ulang, ternyata beda ya. Gitu. Maka dilakukan penelitian ulang di masa Van den Berg ini, akhirnya ketahuan, ternyata Arabnya adalah Arab Hadramaut. Loh, Hadramaut itu di mana? Ternyata Hadramaut itu berada di bawah Yaman, belum menjadi satu kesatuan dalam bentuk negara pada masa itu. Pokoknya Hadramaut menjadi bagian dari pemerintahan Yaman. Kan gitu. Yaman itu di bawah siapa? Imperium Utsmani. Wow, jangan-jangan ini akan melakukan pemberontakan dari dalam. Jadi nyoplai orang setelah banyak di sini memberontak gitu dikhawatirkan. Maka dilakukanlah penelitian. Bagaimana cara penelitiannya? Tentu Van den Berg walaupun dia bisa berbahasa Arab, tetapi dia kan harus membutuhkan orang-orang Arab sendiri. Lalu dia juga membayar orang-orang Arab, diantaranya itu siapa aja di situ? Yang paling dikenal itu ya Sayyid Utsman. Bahkan di buku ini juga ada data tentang Hadramaut itu peta yang dibuat oleh Sayyid Utsman, yang disebut Mufti Betawi.
Jadi tulisan Pan begitu sahih ya? Ya, hasil penelitian lah, hasil penelitian, riset. Jadi bagaimana cara menelitinya? Dengan meng-hire atau membayar seseorang untuk untuk mendata orang Hadramaut pada saat itu. Jadi dipilah dulu gitu. Pertama, mereka ini kan datangnya tidak ke Jakarta ya. Oke. Ini harus diingat. Ini mereka ke Singapura. Oke. Karena waktu itu mereka kan sudah pada awal abad 19. Ya. Jalur transportasinya dari Terusan Suez itu ke Singapura. Oke. Dari Singapura nanti baru ke sekitar baru ya, tersebar ke beberapa wilayah di Nusantara, termasuk karena tetap dari dulu sampai hari ini metropolis itu Jakarta. Oke. Banyaklah datang ke Jakarta. Kemudian atas kecurigaan atau mungkin lebih amannya dalam pendataan dan kedatangan orang asing pada saat itu, maka dibuat istilah itu city stelsel. Orang-orang Arab khususnya kemudian dilokalisir. Ada di sebuah daerah, mungkin sekarang itu Jakarta Utara, di daerah Krukut, kemudian di daerah Koja. Iya. Karena Krukut dan Koja, selain banyak pendatang dari Cina, juga banyak pendatang dari Bengali. Iya. Itu kan gampang mereka mendatanya. Jadi ada berapa orang, terus yang datang itu laki atau perempuan, ternyata mayoritas laki-laki. Laki-laki itu punya istri apa enggak? Ternyata mayoritas nggak punya istri. Terus ngapain ke sini? Sampai singkatnya begini. Hasil penelitian itu ditemukan kedatangan orang Arab yang puluhan ribu ya, puluhan ribu dalam beberapa tahun, bukan satu hari, puluhan. Di sini ada datanya lengkap. Puluhan ribu. Tujuan mereka itu? Nah, kemudian kan setelah melakukan penelitian di 1884 itu di Batavia, kemudian sampai ke Madura, sampai ke Madura itu 1885, terus nanti ke Kalimantan, terus ke Singapura, sampai akhirnya tuntas penelitian itu, lalu dibukukan menjadi satu buku, diterbitkan pada tahun 1886. Intinya adalah kita spesifik sekarang. Hasil penelitian Vandenberg, mayoritas yang puluhan ribu datang ke Indonesia itu adalah orang Arab Hadramaut. Lah, orang Hadramaut ini ternyata ada 4 golongan. Ada golongan Sayyid yang sekarang kita sebut, bahkan di sini disebut Habib. Diistilahkan apa itu Habib? Ada penjelasannya. Ada. Iya, hasil wawancara dia dengan orang-orang Arab pada itu. Ada pertama kelompok Sayyid atau Habib ya. Kedua kelompok pribumi Hadramaut. Ketiga kelompok menengah. Di sini karena aslinya berbahasa Perancis, itu dalam bahasa Perancisnya itu bourgeois. Tapi bourgeois kalau diartikan ke istilah sekarang itu agak menyimpang. Kelas menengah. Maka dikatakan kelas menengah. Yang keempat itu kelas pembantu dan budak. Jadi dari 4 golongan ini tumplek blek gitu ke Nusantara, di awal abad 19 datang ke sini. Sebelumnya ada tapi tidak banyak, itu akhir abad 18. Ini ditandai kalau di Jakarta ini dengan umpamanya keberadaan makam Luar Batang ya. Luar Batang itu diperkirakan Vandenberg tidak bertemu sama beliau karena sudah wafat itu di akhir abad 18. Artinya kan sudah ketahuan gitu tanda-tandanya beliau ngapain dan bagaimana sikap masyarakat terhadap beliau. Intinya apa? Setelah dilakukan penelitian itu, ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu apa nih? Penghidupan yang lebih baik. Penghidupan ada di dalam buku itu? Jelas. Coba. Jelas ya. Di halaman berapa itu? Ya, bisa dibaca sendiri. Tapi satu hal para pemirsa, mungkin ini ya saya baca saja. Ya, di bab kedua saya bacakan ya. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak berabad-abad orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun, saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini, dari 1885 ya, tak
tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama, tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang mengetahui ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua datang dengan tujuan lain, kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Oke. Jelas kan bahwa kedatangan mereka ke sini, kalau ada bahasa yang agak kasar saya nggak enak bacanya. Iya, iya.